Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Liza Alfia dan Bapak Saring Suhendro selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi kelas C. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian komprehensif atas pendekatan teori efisiensi pasar, teori agensi, dan teori regulasi terhadap naiknya nilai dan volume saham PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2023. Sebelum kita masuk ke materi, adapun anggota kelompok kami yaitu ada Deka Sintiani dengan NPM terakhir 048, saya sendiri Ananda Dermadianti dengan NPM terakhir 071, dan Meriska Dwi Hartia dengan NPM terakhir 089. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Deka Sintiani. Kepada Deka dipersilahkan. Baiklah, yang pertama, awal dari semuanya itu ada motivation, di mana teori efisiensi pasar itu teori efisiensi pasar yang dikembangkan oleh Fama pada 1970-an menyatakan bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga pasar mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal. Teori efisiensi pasar juga diterapkan untuk mengukur efisiensi pasar, mengidentifikasi inefisiensi, serta mengevaluasi dampak kebijakan dan regulasi. Namun, teori ini menghadapi kritik terkait anomali pasar dan bias psikologis investor yang dijelaskan oleh perilaku keuangan. Konektivitas pasar sebagai pendekatan matematis mengukur kecepatan dan keandalan pasar dalam menyerap informasi dan menghilangkan ketidakseimbangan. Bentuk-bentuk efisiensi pasar diantaranya adalah lemah, semi kuat, dan kuat. Diuji melalui data historis dan pengumuman perusahaan. Penelitian menunjukkan efisiensi lemah lebih mudah dicapai dibandingkan bentuk lainnya. Revolusi industri 4.0 menambah kompleksitas pasar melalui teknologi baru dan analisis data dimensi tinggi mempengaruhi aliran informasi dan prediksi harga saham. Selanjutnya, kita akan masuk bagian company profile. Di sini kita memakai Bank Rakyat Indonesia, di mana BRI sendiri adalah salah satu bank milik negara terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan oleh Raden B. Arya Wirja Atmaja pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Bank Rakyat Indonesia atau BBRI merupakan salah satu perusahaan perbankan milik badan usaha milik negara yang memiliki nasabah terbesar di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke the main focus dari perusahaan, di mana segmen usaha mikro, kecil, dan menengah memberikan return yang tinggi kepada shareholders, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan kualitas aset yang terjaga didukung permodalan yang kuat, memiliki basis nasabah terbesar dengan simpanan masyarakat yang didominasi dana murah, manajemen yang profesional dan berpengalaman, penerapan good corporate governance, dan manajemen risiko yang prudent, brand recognition, dan brand loyalty yang kuat, SDM yang kompeten dan manajemen SDM yang handal, produk layanan perbankan yang lengkap dan beragam, serta jaringan terbesar dan terluas secara real-time online di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita masuki general analysis pada bagian informasi saham. Bisa dilihat tabel informasi saham BRI dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Pada tahun 2023, saham PT Bank Rakyat Indonesia mengalami fluktuasi signifikan dengan harga tertinggi 9.400 pada triwulan 4 dan harga terendah senilai 4.380 pada triwulan 1. Buyback saham senilai 3 triliun pada tahun 2022 sampai 2023 meningkatkan earning per share dan harga saham. Setelah buyback, harga saham naik dari 4.490 menjadi 4.940. Kapitalisasi pasar BRI sebesar 867,89 miliar mencerminkan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan. Sebagai salah satu perbankan terbesar di Indonesia, BRI menunjukkan kinerja yang solid dan prospek jangka panjang yang menjanjikan. Selanjutnya masuk ke analisis keuangan.
Bisa dilihat pada tabel menyajikan laba operasional, laba bersihnya. Jika dilihat dari annual report milik PT Bank BRI pada tahun 2023, terlihat bahwa entitas memperoleh laba bersih senilai 60,4 triliun, tumbuh sebesar 17,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 51,4 triliun. Pertumbuhan laba bersih ini didorong oleh pencapaian laba BRI saja sebesar 53,1 triliun atau tumbuh 11,1% dibanding tahun 2022 sebesar 47,8 triliun, mencerminkan kembalinya tren pertumbuhan laba berkelanjutan seiring dengan aktivitas perusahaan kembali berjalan dengan normal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terlihat dari grafik di samping bahwasannya tingkat kenaikan ROE yang diperoleh PT Bank BRI pada tahun 2023 meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya. Tingkat pengembalian kepada pemegang saham atau imbal hasil ekuitas mencapai 22,94%, naik dari 20,93% dibanding dari tahun sebelumnya. BRI mampu melanjutkan pertumbuhan secara kuat dan hebat. Konsistensi untuk terus berinovasi serta respon strategis yang tepat berhasil membuat BRI mencatatkan kinerja yang solid dengan aset konsolidasian mencapai 1.965 triliun atau tumbuh 5,3% year on year. Untuk total kredit dan pembiayaan BRI mampu tumbuh 11,2% sebesar 1.266 triliun. Peningkatan profitability dengan manajemen resiko yang baik mampu membuat BRI mencatat rekor baru untuk laba dengan mencatat laba bersih sebesar 60,4 triliun atau meningkat 17,5% year on year di penghujung tahun 2023. Next. Oke, selanjutnya yaitu fenomena. Kenaikan harga saham PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI pada tahun 2023 mencerminkan prinsip efisiensi pasar, di mana harga saham merefleksikan informasi yang tersedia. Faktor utama kenaikan ini meliputi peningkatan laba bersih yang signifikan dari ekspansi kredit UMKM, pengakuan laba entitas asosiasi, serta keberhasilan BRI dalam memperkuat layanan digital melalui platform Brimo. Stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia juga memberikan sentimen positif, ditambah dengan kebijakan dividen yang menarik perhatian investor. Efisiensi pasar bentuk semi kuat terlihat dari respon cepat harga saham terhadap pengumuman laporan keuangan dan strategi perusahaan. Kinerja dan inovasi BRI mencerminkan optimisme pasar terhadap prospek pertumbuhan jangka panjangnya. Next. Selanjutnya yaitu konseptual isu. Teori pasar efisien atau efficient market hypothesis menjelaskan bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga pasar berfungsi dengan baik dalam menentukan nilai aset. Efisiensi pasar terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yaitu lemah, yang mencerminkan informasi historis dan tidak memungkinkan prediksi harga masa depan berdasarkan data masa lalu. Yang kedua yaitu semi kuat, yang mencerminkan semua informasi publik seperti laporan keuangan dan pengumuman perusahaan. Yang ketiga yaitu kuat, yang mencerminkan semua informasi termasuk informasi internal yang tidak dipublikasikan. Pasar yang efisien dalam bentuk kuat memastikan tidak ada investor yang bisa consistently memperoleh keuntungan abnormal karena semua informasi telah tercermin dalam harga. Namun, teori ini menghadapi kritik, terutama asumsi bahwa investor selalu rasional dan tidak ada hambatan dalam mengakses informasi.
Efisiensi pasar juga dinilai dari seberapa dekat harga sekuritas mencerminkan nilai intrinsiknya, tanpa penyimpangan signifikan. Meskipun konsep ini menjadi dasar dalam analisis pasar modal, keterbatasannya sering dipertimbangkan dalam keputusan investasi, terutama dalam menghadapi biaya transaksi dan bias perilaku investor. Next. Selanjutnya yaitu History of Theory. Teori efisiensi pasar yang dikembangkan oleh Eugene Fama pada tahun 1960-an menyatakan bahwa harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia. Fama mengklasifikasikan pasar menjadi 3 bentuk, yaitu kuat, yang mencerminkan semua informasi baik publik maupun privat, semi kuat, yang mencerminkan informasi publik, dan lemah yang mencerminkan informasi historis. Teori ini mendukung gagasan bahwa informasi yang cepat dan akurat membantu investor membuat keputusan yang rasional. Fama dan Laver pada tahun 1971 mengusulkan 5 asumsi dasar, termasuk pasar tanpa biaya transaksi, informasi yang mudah diakses, dan larangan short selling untuk mendukung efisiensi pasar. Namun, teori ini mendapat kritik terkait asumsi rasionalitas investor dan kesempurnaan pasar. Penelitian lanjutan seperti oleh Ball and Brown pada tahun 1968 dan Beaver pada tahun 1978 menunjukkan bahwa laba perusahaan memengaruhi harga saham dengan pasar merespons lebih cepat pada laba negatif dibanding laba positif. Hal ini mencerminkan bahwa nilai perusahaan tidak sepenuhnya tergambar oleh harga saham. Mereka memperkaya pemahaman tentang efisiensi pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu teori explanation, yaitu pasar modal yang efisien mencerminkan harga sekuritas yang sesuai dengan nilai intrinsiknya. Dan semakin cepat pasar merespons informasi baru, semakin efisiensi pasar tersebut. Fama pada tahun 1970 mengemukakan 3 bentuk efisiensi pasar yaitu lemah, setengah kuat, dan kuat. Di Indonesia, pasar modal termasuk dalam bentuk setengah kuat, yang berarti harga sekuritas mencerminkan semua informasi publik yang dipublikasikan. Informasi ini berupa pengumuman entitas seperti laba, dividen, pergantian pimpinan, merger, dan akuisisi. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sektor tertentu atau kebijakan luas seperti regulasi pelaporan keuangan. Pada pasar efisiensi setengah kuat, informasi akan cepat diserap sehingga harga sekuritas akan menyesuaikan dengan perubahan informasi tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, penyesuaian harga bisa terjadi secara lebih lambat tergantung pada bagaimana informasi tersebut diserap oleh pasar. Ketika informasi positif diterima, harga sekuritas biasanya akan melonjak tinggi dan stabil seiring waktu. Sedangkan informasi yang lebih lambat diserap mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama untuk tercermin dalam harga pasar. Baik, selanjutnya yaitu analisis penerapan teori efisiensi pasar terhadap informasi keuangan bagi investor PT Bank Rakyat Indonesia (TBK). Penerapan teori efisiensi pasar atau efisiensi market hypothesis pada PT Bank Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa harga saham mencerminkan informasi yang tersedia, baik yang bersifat historis, publik, maupun private. Dalam konteks BRI, pasar dapat dikategorikan dalam bentuk semi kuat, di mana harga saham cepat merespons pengumuman keuangan dan berita publik. Pada tahun 2023, laporan laba bersih Bank Rakyat Indonesia yang meningkat signifikan mendorong kenaikan harga saham, mencerminkan efisiensi pasar. Pembelian kembali saham oleh BRI juga menjadi sinyal positif yang diterima pasar dengan respons kenaikan harga saham. Inovasi layanan digital BRI seperti platform Brimo juga mendapatkan respon positif dari pasar, mencerminkan optimisme investor terhadap strategi digital perusahaan. Selain itu, faktor eksternal seperti stabilitas ekonomi Indonesia turut mendukung kinerja saham BRI. Meskipun efisiensi market hipotesis memberikan panduan yang jelas, kritik terhadap teori ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan perilaku investor dapat mempengaruhi pasar, yang terkadang
tidak sepenuhnya efisien. Secara keseluruhan, efisiensi market hipotesis menjelaskan bahwa harga saham BRI mencerminkan informasi internal dan eksternal yang membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kenaikan harga dan volume saham PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2023 mencerminkan penerapan teori efisiensi pasar dengan pasar cepat merespons informasi publik seperti laporan keuangan, pertumbuhan laba, dan program buyback saham. Langkah buyback meningkatkan earning per share dan memberikan sinyal positif kepada investor. Inovasi digital BRI seperti platform Brimo juga menarik perhatian pasar, meningkatkan daya saing perusahaan, dan adapun faktor eksternalnya seperti stabilitas ekonomi makro turut mendukung kenaikan saham. Meskipun ada kritik terhadap teori efisiensi pasar terkait bias psikologis investor, BRI berhasil memanfaatkan efisiensi pasar untuk mempertahankan posisinya sebagai bank terkemuka dengan prospek pertumbuhan yang baik. Nah, program pembelian kembali saham atau buyback itu, menurut teori sinyal, manajer perusahaan memiliki informasi yang lebih baik tentang nilai wajar perusahaannya dibandingkan para pemegang saham atau investor. Ketika perusahaan melakukan buyback, sering dianggap sebagai keputusan yang tidak rasional, bahwa perusahaan itu percaya bahwa sahamnya undervalued atau dinilai harganya terlalu rendah di pasar. Dengan melakukan buyback atau membeli saham kembali, perusahaan menunjukkan keyakinan akan prospek masa depan perusahaan yang baik dan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong kenaikan harga saham perusahaan. Nah, dampak dari buyback ini sendiri yaitu meningkatnya earning per share atau laba per saham, laba bersih karena laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang lebih sedikit. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki laba tahunan yang sama tetapi mengurangi jumlah saham yang beredar, IPS akan meningkat dan seringkali mendorong harga saham. Kenaikan IPS ini dapat menarik perhatian investor dan meningkatkan permintaan terhadap saham. Nah, jika berdasarkan dengan teori regulasi, seperti price limit atau batasan pergerakan harga saham harian, berfungsi untuk mencegah fluktuasi harga yang ekstrim. Penerapan price limit dapat mengurangi volatilitas dan memberikan waktu bagi investor untuk melakukan penilaian kembali terhadap harga saham. Nah, hal ini membantu menghindari reaksi berlebihan atau overreaction dari investor yang seringkali menyebabkan perubahan harga yang tidak mencerminkan nilai intrinsik saham. Ketika regulasi diterapkan, seperti pada saat adanya price limit, seringkali terjadi trading interference hypothesis, di mana ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dapat menyebabkan lonjakan volume perdagangan pada hari-hari berikutnya setelah batas harga tercapai. Investor yang tidak sabar mungkin akan melakukan transaksi pada harga yang tidak wajar, sedangkan investor yang sabar akan menunggu hingga harga kembali ke equilibrium. Secara keseluruhan, pendekatan teori regulasi menunjukkan bahwa pengaturan yang baik dalam pasar modal dapat meningkatkan nilai dan volume saham melalui peningkatan kepercayaan investor, pengurangan volatilitas, serta pengelolaan reaksi berlebihan terhadap informasi pasar. Dengan demikian, regulasi memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan efisien. Baik, selanjutnya itu rekomendasi untuk Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama itu penguatan inovasi digital, eh, yang kedua ada diversifikasi portofolio dan mitigasi risiko. Yang ketiga ada transparansi informasi keuangan. Yang keempat optimalisasi strategi buyback saham. Yang kelima ada respons proaktif terhadap aktor eksternal. Dan yang keenam yaitu ada peningkatan literasi investor. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.